أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, dan juga para ummahat, jika memang ada, ingin tahukah kita hal apa yang membuat dunia ini semakin kerdil sedikit, sementara dan sebentar? Apa yang membuat hati kita merasa dunia ini sebentar, kerdil, rendah? Yaitu ilmu tentang keikhlasan. Semakin kita mendalami ilmu tentang keikhlasan dan menerapkannya dalam amalan, maka semakin terasa dunia ini sedikit. Ya, dunia ini rendah dan sebentar. Maka orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang keikhlasan dan tidak mengikhlaskan amalnya, dapat dipastikan dunia itu baginya begitu banyak, tinggi dan seolah-olah selamanya. Oleh karena itu orang-orang Yahudi yang mereka menyembah dunia, mereka menginginkan dan berharap agar mereka itu hidup sampai 1000 tahun lamanya. Dan orang-orang musyrikun, penyembah makhluk, penyembah patung dan berhala dan seterusnya, itu mereka juga menjadikan dunia ini sebegitu tingginya. Namun bagi kaum mukminin dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya dari para pengikut mereka radhiyallahu anhum, kita lihat riwayat-riwayat dan athar kalam mereka menunjukkan bahwa dunia ini gak seberapa bagi mereka. Kendati pun begitu, dunia itu datang kepada mereka dalam keadaan tunduk. Beda dengan orang-orang yang berbuat syirik dan menghambakan pada dunia. Mereka datang kepada dunia dalam keadaan terbudakkan akannya, dan dunia menipu mereka. Jemaah sekalian rahimakumullah, selamat datang di majlis yang semoga dengan majlis ini, dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan pada kita melalui majlis ini, menjadikan dunia itu gak seberapa buat kita, sehingga hati kita tidak tersibukkan dengannya dan tidak khawatir akan
apa yang sudah Allah jamin dari rezeki dunia ini. Namun kita lebih khawatir apa yang tidak bisa kita pastikan untuk akhirat nanti. Ka jemaah sekalian rahimakumullah, dikatakan oleh penulis dalam kitab Al-Ikhlas, Tariqul Khalas, dalam muqaddimahnya, wa ba'tsun nasi sayakunu ala hasabi niyyatih. Dan manusia dibangkitkan itu akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana niatan mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyyatihim. Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Dan juga dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya Nabi SAW mengatakan bahwasanya akan ada suatu kaum nanti jalan dari jauh menuju ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ketika mereka sampai di suatu daerah yang disebut Baida atau suatu padang pasir, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dari awal pasukan sampai akhir pasukan itu dibalikkan bumi kepada mereka, ditenggelamkan mereka di bumi. Allah Ta'ala hancurkan pasukan itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah di antara mereka ada yang sebatas cuman pengen ngedagang, dari orang-orang kampung yang mereka melihat pasukan-pasukannya kemudian mereka menjajakan dagangan. Ya ibaratnya seperti kita di jalan tol lagi macet, tiba-tiba ada warga orang kampung jajain tahu Sumedang dan semisalnya. Ya. Bukankah orang-orang itu sebagiannya ada yang hanya untuk berdagang, mencari penghasilan di antara mereka ya, untuk dibeli oleh para pasukan kafir ini. Maka kata Nabi SAW, yub'atsuna ala hasabi niyyatihim. Atau kama qala Nabi SAW, mereka dibangkitkan sesuai dengan bagaimana niatan mereka masing-masing. Maka di sini ada dua hal. Yang pertama niatan, yang kedua perbuatan. Niatan di hari akhir sesuai dengan bagaimana niatan mereka. Jika niatannya salah, maka pasti Allah Ta'ala akan ganjari kesalahan pada dosa pada mereka. Jika niatannya itu sebenarnya tidak salah, itu sebatas berdagang, cari penghasilan, maka sesuai niatan. Tapi yang kedua ini itu perbuatan. Semuanya salah di situ. Baik orang pasukan kafir yang pengen menghancurkan Mekah, Ka'bah, salah. Dan para pedagang, salah nggak kira-kira perbuatan mereka di situ? Salah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya, wallahu alam, jika ada suatu festival bid'ah, maksiat, apalagi syirik, maka berdagang padanya haram. Perbuatan itu haram. Dan membeli dengan mengambil momentum, karena mumpung lagi banyak dagangan nih, padahal di festival syirik, itu juga termasuk haram walaupun akadnya sah. Haram walaupun akadnya sah. Perbuatan yang haram, kenapa? Sama seperti yang tadi. Pasukan musyrikun pasukan orang kufar kafir pengen menghancurkan Ka'bah, ini orang-orang orang kampung malah nyari penghasilan dari situ. Maka Allah hukum semuanya karena perbuatan mereka. Adapun niatan mereka masing-masing, maka itu dikembalikan kepada niatan mereka. Maka kalau ada festival atau acara-acara kesyirikan, kemudian ada pedagang-pedagang cuman mungkin mereka misalnya Tarling, ya Starbucks keliling misalnya, yang cuma dagangin coffee mix dan semisalnya itu. Memang mereka cuma cari penghasilan, namun perbuatan mereka berada di situ itu kan terkesan seolah-olah mengamini adanya kesyirikan di sini gitu loh. Bersama dengan mereka gitu loh. Harusnya kita kan lepas diri dari kesyirikan ini, lepas diri dari bid'ah ini atau maksiat ini. Namun mereka malah ikutan di situ.
Ya. Niatan mungkin muamalah biasa, yaitu mencari penghasilan, tapi perbuatan salah. Akad tetap sahih, akadnya sahih, tapi perbuatan ini salah, sikap ini salah. Niatan gak masalah, sikap salah, akad sah. Begitu juga yang beli dan belanja, mumpung banyak nih di sini, toko mainan dan makan-makanan, sosis dan seterusnya. Tapi ini di festival kesyirikan. Akadnya sah mungkin, insya Allah, tetapi perbuatannya tidak benar. Walaupun niatannya cuman beli. Ini fikih yang perlu dipahami, karena acara-acara semacam ini, event-event semacam ini akan menghadirkan banyak pedagang, dan kemudian kita tertarik kadang-kadang. Walaupun sudah ngaji, kita tertarik. Kita tahu ini acara bid'ah, kita tahu ini acara maksiat, dangdutan, koploan, kemudian banyak dagangan di situ. Kita tahu, atau hal-hal lain dari kebid'ahan, maksiat dan seterusnya. Tapi sebagai seorang muslim yang punya kecemburuan dan iman, kita menjauh dari itu. Kayak nggak ada pedagang lain aja gitu. Cari pedagang lain yang mungkin lebih safe atau lebih, kecuali kalau misalnya di tempat itu sudah ada pedagang permanen, memang kita biasa di situ langganan, itu mungkin beda konteks. Jadi kita nggak mencari karena menunggu memanfaatkan momentum kesyirikan untuk bid'ahan untuk menggapai apa yang kita inginkan dari barang-barang. Jangan. Begitu jemaah sekalian. Namun di hari akhir itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya. Kalau niatannya di situ mengadakan event untuk menyokong kesyirikan, berdagang di situ untuk mendukung kesyirikan ini, maka jelas ini sesuai dengan niatan dia. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau cuman sekadar nyicip-nyicip karena mumpung nih banyak pedagang nih, mumpung nih kayaknya enak nih dan seterusnya, maka sesuai dengan niatannya, namun tetap akan Allah Ta'ala ganjari dia mungkin dosa karena apa? Perbuatannya. Jadi kadang-kadang niatan itu normal, baik gitu, nggak masalah, tapi perbuatan yang tidak benar bisa jadi. Ya, betapa banyaknya orang yang niatannya cinta kepada Nabi SAW, namun perbuatannya apa? Tidak benar dalam mengamalkan cintanya dia kepada Nabi, kadang-kadang nggak benar. Niatannya boleh jadi malah berpahala karena cinta Nabi SAW, namun amalannya justru mendulang dosa karena salah atau bid'ah atau khurafat dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian, wa hadhihi an-niyyatu tumayyizu baina man yuridu Allah bi'amalihi wad daral akhirah wa baina man yuridu dunya malan wa jahan wa madhan wa thana'an wa ta'dhiman wa ghair dhalik. Niat inilah yang membedakan antara orang yang menginginkan Allah dan hari akhir dibandingkan dengan orang yang menginginkan dunia, baik mal, harta. Mal di sini mencakup emas, perak, uang, properti, kepemilikan, itu mal semuanya. Ya, itu semua mal. Jabatan. Menginginkan jabatan, menginginkan dunia, jabatan. Wa madhan wa thana'an, pujian, sanjungan dari orang, itu yang dicari. Beda, karena niatnya ta'ziman, pengagungan dari orang itu dicari. Dan semisalnya dari selain itu bakal beda. Bahkan di dunia ini kita kadang-kadang punya firasat yang bisa melihat perbedaan antara orang yang mencari ridha Allah dan keselamatan akhir dengan orang yang mencari hal-hal yang tadi disebutkan. Cari duit, cari harta, cari pujian, cari sanjungan, cari jabatan, cari pengagungan orang, itu beda karakter, bahkan kadang-kadang atau bahkan sering sekali beda fatwanya beda. Yang cari ridha Allah dan hari akhir kok fatwanya begini, yang ini kubu-kubu seperti ini yang rata-rata seperti apa ya, mencari perhatian umat, kok beda fatwanya dengan ini. Beda fatwa, bisa beda fatwa. Karena lisan fatwa itu tergantung awalnya dengan apa? Niatan di hati, kemudian dengan kapasitas ilmu. Mungkin kapasitas ilmu sama, ilmunya sama, tapi ketika niatan di hati, maka hasil yang keluar berbeda. Kemudian jemaah sekalian, kata penulis hafizahullah, kullu hadha yu'akkidu ma ya'taqidu al-muslimu fi khatarin niyyati wa 'idhami sya'niha wa kabiri ahammiyatiha.
Ini semua menguatkan apa yang diyakini oleh muslim akan pentingnya niatan. Ya, jadi kepentingan niatan, besar kepentingannya niatan itu. Dan itu di hati. Dan itu di hati yang tidak bisa kita lihat. Falidha huwa yabni sa'ira a'malihi ala salihin niyat. Karena inilah maka seorang muslim yang punya keyakinan membangun seluruh amalannya di atas kebaikan niatan walaupun kecil. Kama yabdhulu juhdahu fi an la ya'mala 'amalan biduni niyatin aw niyatin ghairi salihah. Sebagaimana dia berusaha betul-betul untuk tidak melakukan suatu amalan apapun tanpa niatan atau tanpa niatan yang baik. Betul-betul berusaha di setiap langkah dan amalannya itu dengan ada niatan yang salihah. Itu baru orang soleh itu, Pak. Itu baru orang soleh. Orang soleh itu bukan sebatas tampilan atau mazhar, zahirnya bagaimana. Iya betul, kita memperhatikan zahir karena kita membawa agama Allah. Tetapi niatan itu yang nomor satu sebelum yang zahir, yang batin. Maka itulah saleh. Ya. Kemudian idz an-niyatu ruhul amali wa qiwamuhu. Karena niatan itu adalah ruhnya amalan dan penegaknya. Niatan itu adalah ruhnya amalan dan penegaknya. Dua hal dia adalah ruh. Jadi ketika amal ada ruhnya, maka amal ini live, hidup dengan ada niatan. Dia tidak mati. Dan amal ini akan kekal baka pahalanya di akhirat nanti karena ada ruhnya. Bukan suatu amalan yang mati. Jadi niatan adalah rohnya amalan dan qiwamnya amalan. Qiwam penegaknya. Betapa amalan yang dilakukan seorang hamba sedikit atau banyak bisa tegak dan istiqamah disebabkan dengan apa? Niatan yang benar. Niatan yang salihah. Karena niatan ini rohnya sehingga menjadi tegak dia amalan. Istiqamah. Wa kemudian sihatuhu min sihatiha wa fasaduhu min fasadiha. Keabsahan amalan tergantung pada keabsahan niatan. Kerusakan amalan tergantung pada kerusakan niatan. Wal amalu biduni niyatin sahibuhu mura'in mutakallifun mamqutun. Adapun amalan tanpa ada niatan, amalan enggak ada niatan salehah, maka pemiliknya itu biasanya apa? Mura'in, tukang riya, mutakallifun, maksa. Mutakallif itu apa ya? Apa mutakallif jemaah? Maksa, kalau bahasa Jawa itu maksa. Apa ya? Gimana Indonesianya apa, Pak? Dia maksa. Tapi gimana ya pembahasaannya itu kayak maksa di sini, yaitu dia itu melakukan hal yang di luar kapasitasnya atau kemampuannya, terlalu memaksakan diri gitu loh. Ngoyo. Ya, ngoyo kan selalu konteksnya negatif ya biasanya. Apa ya? Ngejer tapi bukan dalam koridor yang semestinya gitu loh. Gak usah sebegitunya gitu kan ya. Orang kalau beramal tanpa niatan, amalan tanpa niatan, biasanya pemilik amalan tersebut bisa mura'in, yaitu tukang riya, suka caper gitu kan, mutakallif, itu sering berbuat sesuatu yang berlebihan. Nyeleneh, ya di luar yang semestinya dia gitu loh. Enggak usah sampai segitunya kali gitu kalau bahasa kita. Ya, Mamkut itu dimurkai, enggak disukai. Taib. Kalau orang kebiasaan beramal tanpa niatan salehah ya begini jadinya. Dia membutuhkan pandangan orang. Membutuhkan dilihat. Mutakallif karena dia udah biasa beristina', yaitu bertasannu'. Tasannu' itu dibuat-buat amalannya, maka biasa bagi dia itu melakukan amalan-amalan yang aneh atau ya nyeleneh gitu, kayak berlebihan.
Dan bagi dia ketika dikenal karena penyimpangannya atau berlebihannya, itu dia senang. Ya. Apa istilahnya sekarang, ada istilah disorder, apa namanya, narcissistic disorder, apa semacam itu dia. Apa sih? Saya jadi penasaran. Di antaranya apa? Dia penyakitnya itu penyakit narsis gitu loh jemaah. Narcissistic personality disorder. Ya pakai bahasa Inggris nih biar agak keren sedikit ya. Gangguan kepribadian berupa merasa diri sangat penting. Nah, merasa lu penting banget gitu kan ya, bahasa sekarang tuh. Gangguan kepribadian narsistik lebih sering ditemukan pada pria. Nah ini Pak, padahal kalau kita tahu biasanya lebih narsis perempuan ya, tapi ternyata laki-laki juga punya gejala-gejala seperti ini. Nah, gejala ini membutuhkan diagnosis medis. Gejalanya termasuk kebutuhan pujian yang berlebihan. Jadi dia butuh pujian orang. Pujian itu seperti candu buat dia. Enggak dipuji, kesel hatinya. Ya, mengabaikan perasaan orang lain, ketidakmampuan untuk menangani setiap kritik, ya, dan perasaan adanya hak tuh. Ternyata, ya Allah alam, seperti yang pernah saya dengar juga, itu penyakit tadi narsistik, kok melupa lagi, masya Allah, ini nggak ada di kitab sih ini, ya, narcissistic personality disorder ini, NPD, ya. Itu penyakit kejiwaan yang banyak merambah di zaman sekarang. Disebabkan adanya kamera handphone ini diantaranya ya. Ya, dan disebabkan sekarang itu semua orang free to talk, bebas untuk bicara. Enggak. Cukup antum punya akun Facebook, antum bebas nulis apa aja, bicara apa, terserah antum. Yang hal ini adalah lapangan yang sangat hangat untuk menumbuhkan penyakit-penyakit ini pada jiwa manusia. Ya kita nggak dalam rangka menyalahkan takdir atau menjelekkan zaman atau menjelekkan platform seperti Facebook, YouTube dan seterusnya. Ya itu memang sudah Allah takdirkan seperti itu. Tetapi disinilah ujian manusia. Ya. Dulu mungkin orang-orang banyak berpikir, aduh, gak usah deh kalau misalnya umroh atau apa, gak usah banyak-banyak foto dulu. Sekarang coba, justru kebanyakan orang berpikir, mumpung umroh nih, ayo kita banyak abadikan ini. Kebalik. Ya, sekarang kebalik. Ya. Sekarang makin jarang orang yang berusaha menghindari liputan foto, makin sedikit. Ya. Mungkin kalau bapak-bapak, ya karena usianya kita sudah mengalami masa-masa nggak ada handphone, ya mungkin terbiasa tanpa liputan. Tetapi yang sekarang, anak-anak muda sekarang, yang mana nggak kenal kamera, dari kecil sudah tahu kamera. Kita dulu kecil kamera tahu, tapi yang versi ini apa namanya, ya Kodak dan seterusnya, dan harus beli rollnya juga. Terus harus ngafdruk juga dan seterusnya. Itu prosesnya lama itu. Ya, butuh duit lagi nanti buat cetak dan seterusnya. Ya. Paling foto itu cuma untuk momentum-momentum besar. Naik gunung, perayaan. Kalau sekarang enggak. Orang boker aja bisa aja apa? Foto. Selfie. Lagi di WC nih, gitu. Saking brutalnya sekarang jemaah sekalian. Yang kadang dulu nggak ada penyakit NDP ini, narcissistic disorder, personality NPD ya, narcissistic personality disorder ini. Tuh lihat di sini, sahibuhu mura'in, mutakallif. Dan kita lihat orang-orang yang sering narsis itu cinta pujian, gila dengan likes. Kalau misal yang komentar sedikit kayaknya tuh terganggu jiwanya. Harus banyak yang komentar. Dan ketika ada komentar yang tidak setuju padanya, itu yang paling dinotis oleh dia. Kemudian di screenshot, kemudian dibantah oleh dia. Ini sayangnya juga bisa menjangkiti seorang dai. Ajaib. Bisa nggak Pak? Bisa menjangkiti seorang dai. Ajaib. Maka ilmu tentang ikhlas ini bukan untuk awam saja.
Justru orang yang sering beribadah, orang yang sering mengajar itu harus lebih sering disiram dengan tema-tema seperti ini. Minimal dia belajar sendiri deh, karena udah tahu ilmunya gitu. Begitu jemaah sekalian. Jadi murkanya luar biasa kalau misalnya nggak ada yang like atau yang like dikit. Beda kalau pedagang ya. Pedagang kalau misalnya nggak laku itu kesel, ya namanya nggak laku ya nggak enak. Tapi itu kan duniawi, wajar. Oke, kita kan yang nyari duit gitu dalam dagang. Tapi kalau misalnya dalam hal beragama, ya nggak ada yang like dari manusia, dia berarti selama ini menghambakan diri pada manusia. Wa innal farqa alladhi waqa'a bainana wa baina salafina fi ghalibi ahwalina innama huwa min ajli hadhihi an-niyyati allati ihtawat 'alayha suwaida'ul qulub. Dan sesungguhnya perbedaan yang terjadi antara kita dengan salafus saleh di mayoritas keadaan diri kita, yaitu karena min ajli hadhihi niyyah, karena niatan ini nih, allati ihtawat 'alaiha suwaidaul qulub, yang mana niatan ini mengcover seluruh kedalaman dari hati-hati. Jadi hati memiliki kedalaman suwaidaul qulub, yaitu umqul qulub, kedalaman hati, yang mana di kedalam hati semua dari bagian dari hati itu adalah niatan, keinginan. Beda antara serat-serat qalbu niatan, serat-serat niatan di qalbu kita dengan serat-serat niatan di qalbu kaum salafus saleh. Idh inna nusalli kama kanu yusallun. Kita salat, salafus saleh salat. Wa nasumu kama kanu yasumun. Kita puasa, salafus saleh puasa. Wa nahujju kama kanu yahujjun. Kita haji, salafus saleh haji. Udah haji belum, Pak? Semoga Allah rezekikan kita untuk haji pada waktu yang terbaik, pada waktu yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan kita. Allahumma amin. Soal haji itu ada dua kali diundang untuk isi kajian di pertemuan jemaah haji, reunian jemaah haji. Itu isinya jemaah haji. Ya, 2 kali dalam 1 tahun ini. Coba dari semua jemaah haji itu, yang belum haji siapa? Yang ngundang, yang apa? Yang ngomong ini. Anda enggak sedang meminta pada antum, enggak, bukan itu maksudnya, bukan. Allah pasti punya rezeki buat Anda insyaallah, dan juga buat antum semua untuk haji, untuk umrah, ada insyaallah pada waktunya. Atau kalau misalnya kita pun wafat sebelum bisa melakukan itu, maka Allah yang memilih yang terbaik untuk kita dari pahala. Tapi di sini ikhwan haji, orang-orang ini semua yang Anda ceramahin sudah haji. Yang ceramah yang belum mengamalkan, ajaib. Itu terjadi di zaman ini. Anda sendiri sampai heran, sampai Anda malu, Anda nggak mau ngomong. Jangan sampai ada jemaah ini yang nanya, Ustadz udah haji berapa kali? Jangan tanya, Pak, jangan tanya. Anda malu kalau jawab. Anda pulang nih nanti, gitu kan? Ya kan? Ya masya Allah. Semoga Allah rezekikan kita. Ya, kita berhaji sebagaimana salaf berhaji, salafus saleh. Tapi bedanya di mana? Waftaraqna li ajlin niyat. Yang memisahkan kita dengan salafus saleh bukan keseragaman amalan. Sama kok amalannya gitu. Tapi yang memisahkan kita dengan mereka apa? Niatan. Itu jadi terpisah, kalah kita. Faqad kanu ya'tuna bil masail al-'azimati wal fawaid an-nafisah wa la yuriduna an tunsaba ilaihim. Mereka salafus saleh bisa jadi mereka itu membahas dan berhasil membincangkan masalah-masalah yang besar dalam agama dan faidah-faidah yang langka dalam agama. Mereka pantas dipuji, tapi mereka tidak ingin hal-hal tersebut disandarkan pada mereka, dinisbatkan pada mereka. Mereka tidak ingin nama mereka tersodorkan dengan pembahasan itu, padahal itu yang dikejar oleh umat. Ya, dari misal mereka itu mengajarkan suatu ilmu atau mereka menulis suatu buku yang berharga sekali, bermanfaat sekali, masya Allah. Tapi mereka berharap nama mereka di-remove dari cover kitab misalnya. Ya,
Kenapa? Khaufan ala anfusihim min riya'i wa sum'ah. Mereka takut terjangkit penyakit riya dan sum'ah. Riya itu pengen dilihat, sum'ah itu pengen diperdengarkan namanya, pengen digaungkan namanya, pengen berkibar namanya. Mereka takut hal itu. Sejujurnya ini hal-hal ini yang membedakan kita dibandingkan dengan para masyayikh di zaman salaf atau para masyayikh yang mukhlisin. Itu yang membedakan. Apalagi zaman-zaman sekarang, konten dicuri, ngamuknya minta ampun. Kalau konten dunia itu urusan lah masing-masing lah. Tapi ini konten akhirat kadang-kadang dicuri, bukan dicuri sebenarnya, dimanfaatkan. Ya, namun kemudian marah. Memang sih sekarang ada yang namanya hak cipta. Ya, betul sih. Ada yang namanya hak cipta. Tapi disinilah mestinya kita ini tidak kalau bisa tidak mengkomersilkan ilmu. Tidak akan mengajar kecuali dibayar, tidak akan menulis kecuali diberi, dan seterusnya. Ya. Dan ini berat memang, Mas. Zaman sekarang itu untuk ikhlas itu seperti semakin ditutup celahnya, tetapi bagi orang yang Allah Ta'ala rahmati qalbunya, maka Allah mudahkan untuk ikhlas. Fakanu min dzalika bura'a li shiddati ikhlasihim wa muraqabatihim li rabbihim fi a'malihim. Para salaf, mereka berlepas diri dari dinisbatkannya ilmu ini pada mereka. Enggak, ini bukan saya gitu. Karena saking ikhlasnya, berusaha ikhlasnya mereka, dan merasa Allah Ta'ala itu betul-betul melihat apa yang telah mereka lakukan. Malu mereka. Wa nahnul yaum, kita ini, kita sekarang ini, ma'a qillatil ikhlas wa qillatil yaqin wal jaza' minal khalq wa tama' fima fi aidihim minal wal mali wal jah. Kita ini sekarang bersamaan dengan ikhlasnya sedikit, yakinnya pada Allah juga enggak seberapa, kemudian meminta-minta atau meronta-ronta pada manusia, pada makhluk, dan tamak terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia dari harta dan juga posisi atau jabatan. Kendati pun dengan gejala-gejala mengerikan tadi, nuhibbu an yusma'a ma nulqi, kita itu senang untuk diperdengarkan apa yang kita sadurkan dari ilmu. Wa yukhbaru anna bih, kita senang kalau misalnya nama kita itu dicatut. Wa yusha' wa yudha, dan kemudian nama kita disebarkan. Itu senang. Ya. Di antara contoh Mas sekalian, dan ini juga memang harus betul-betul belajar ikhlas kita itu. Jemaah di sini misalnya di sanctuary misalnya bikin poster Pak ya. Kan kajian di sanctuary. Apa kajian ini judulnya apa namanya? Dibangkitkan sesuai niatnya. Kajian kitab ini Al-Ikhlas Tariqul Ikhlas. Nah, pemateri Ustaz Hasan Jaisi. Anda enggak tahu masuk apa enggak Pak dalam itinerary yang biasa disebar di grup-grup WhatsApp itu. Kan biasanya ada tuh kajian hari Ahad di Bekasi. Sekian disebutkan. Sangat disarankan bagi pemateri atau ustadz untuk tidak melihat itinerary itu, untuk menjaga hatinya, benar. Bahkan kalau bisa panitia nggak ngasih poster, plek, jangan. Kalau bisa, ya nggak dikasih posternya. Supaya apa? Ada nama saya ini, pasti poster nggak pasti poster disebar. Supaya nggak mikir gitu. Kalau bisa nggak usah kasih tahu kalau sekarang ada jadwal kajian pada ustadznya, sehingga ustadznya nggak datang. Kalau itu ya harus kasih tahu Pak. Tapi untuk menjaga aja Bu, sampai ustadznya harus menjaga benar-benar loh. Kita punya grup-grup WhatsApp, ada itinerary kajian hari ini misalnya. Nggak mau lihat. Takut apa? Takut terasa nama itu tercantum di situ, kemudian merasa apa?
Oh ini kan disebar di guru-guru WhatsApp, berarti banyak yang tahu nama saya. Itu yang mengkhawatirkan itu jemaah. Rasa bangga di situ yang mengkhawatirkan gitu loh. Sehingga membuat keikhlasan ini apa? Menurun atau bahkan hilang. Ya. Kalau bisa juga, kalau tidak ada keperluan atau darurat, ustadz atau dai atau siapapun itu tidak perlu diiring-iringi konvoy atau apa namanya itu, pawang diiringin dikawal ke pawang gitu, dikawal. Kalau bisa enggak? Ya, kalau bisa. Kecuali kalau darurat seperti dikhawatirkan ustadz ini akan dibunuh atau diculik dan semisalnya, ya oke, kawal, itu penting. Atau datang jauh dari luar kota mana dan diharuskan dan kita itu harus diamanahi untuk menjaganya, ya itu mungkin. Tapi itu pun jangan norak-norak amat lah. Apa yang mau diajarin? Ya ajarin tauhid. Tapi kemudian pakai sirine polisi, nggak perlu. Antum bukan jenazah, jalan-jalan aja. Insya Allah nggak ada yang nyerang, kecuali kalau memang mungkin penting sekali harus ada polisi. Oke, fadhol. Tapi nggak usah. Insya Allah aman. Kita bercermin pada Rasulullah SAW. Beliau umumnya ketika dakwah kemana nggak pakai kawal. Mungkin asisten ada. Ketika ke Taif, itu pun bukan untuk apa-apa, melainkan untuk teman perjalanan dan membantu kalau ada hal-hal yang mungkin diperlukan, tapi tidak sampai dengan kawalan-kawalan. Dan ternyata di kawal itu memang membuat ada di hati itu seperti perasaan-perasaan beda dengan antum jalan sendiri, pasti gitu. Coba aja Pak, minta dikawal padahal nggak ada kepentingan apa-apa, bayar kawal sekian juta. Mau kemana Pak? Dari Jaga Sanctuary mau ke Jatimurni. Ada kepentingan apa Pak? Pengen jalan aja. Habisin berapa juta dikawal. Ada PM, polisi militer. Masya Allah. Ya. Orang bakal lihat gak? Siapa nih gitu. Padahal cuma pengen jalan-jalan doang sama Bekasi, gitu kan. Ana aja kemarin, qadarullah ketika wafat putra ana, bawa dari RCM sendirian lah. Dikawal pakai ambulans, ambil mobil jenazah, ada bawa di dalam sendiri. Nggak ada siapa-siapa di situ. Sambil ini ngapain namanya? Ini ngapain namanya Pak? Ini kayak gini ngapain? Gini anak namanya ngapain Pak? Momong. Ya gitulah. Nggak ada nama yang lebih bagus Pak daripada momong Pak. Bopong atau semisal itu ya. Gendong atau semisal itulah ya. Dan ini sudah jadi pocong, maksudnya udah pakai kain kafan gitu. Drivernya satu orang, terus pakai sirine yang mobil jenazah itu, gitu kan. Itu aja ngerasa orang-orang pada minggir-minggir Pak. Alhamdulillah yang anda bawa mayit gitu loh. Jadi nggak ada ujub. Ngapain anda ujub dengan mayit? Lihat nih, saya bawa mayit nih. Enggak. Tapi itu ada perasaan, masya Allah nih orang-orang pada minggir. Gimana kalau ternyata ini bukan bawa mayit? Ini adalah mobil mewah dan ada duduk kayak gini, ya. Sambil makan buah-buah yang mungkin disediain dan orang-orang pada minggir. Kira-kira apa yang antum rasain Jemaah? Pasti beda rasanya. Kalau kita dakwah dengan model seperti itu, pengen diagungkan, pengen orang-orang minggir padahal jam kajian masih lama. Boleh jadi ada orang yang minggir itu adalah orang yang sedang menuju ke tempat kerjanya yang darurat hampir terlambat, atau orang sakit ke rumah sakit hampir terlambat, atau banyak orang yang lebih butuh. Ini kita jadwal kajian masih lama. Udah gitu kan kita kan ke rumah DKM dulu, nanti makan-makan dulu. Disirine kayak gitu. Tidak takutkah hancur niatannya karena hal-hal seperti ini? Ya. Sehingga orang-orang lihat tuh siapa tuh. Dibuka kacanya. Ya. 2024 nih kayaknya. Ya kan? Kata al-Alama Ibnu Abi Jamrah, "Wadidtu annahu law kana min al-fuqaha'i man laysa lahu syughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim." Aku tuh berandai-andai berharap seandainya di antara para ahli fiqih itu mereka tidak punya kesibukan kecuali mengajarkan manusia
niatan-niatan yang benar dalam beramal. Wa yaq'uda ila tadrisi fi amalin niyat, dan duduk untuk ngajarin tentang masalah amalan niatan-niatan gitu loh. Fiqih ikhlas. Laisa illa fa innahu ma utiya ala katsir minan nas illa min tadhi'in niyyah. Seandainya kayak gitu ya. Kenapa? Karena tidaklah menimpa banyak manusia sekarang kecuali apa? Menyia-nyiakan niatan. Itu yang banyak menimpa manusia. Menyia-nyiakan. Amal mungkin gak disia-siakan, niatannya disia-siakan. Banyak yang umrah nggak mau menyia-nyiakan kesempatan umrah dari start, dari pakai baju ihram dari miqatnya, nggak mau disia-siakan sampai tahallul. Semua detail dari perjalanan umrah dia, prosesi umrah dia itu betul-betul dinikmati, nggak mau disia-siakan. Hati-hati jangan sampai kentut, nanti batal tawafnya dan seterusnya, nggak mau disia-siakan. Ya. Jadi zahirnya itu nggak mau disia-siakan, tapi niatannya disia-siakan, rusak niatannya. Ya. Coba kita lihat sekarang, boleh jadi kita punya amalan yang besar dari segi zahirnya, nggak mau kita sia-siakan. Tapi ternyata kita nggak memperhatikan seberapa niatan kita, kemana orientasinya, itu disia-siakan. Itu dalam masa umrah, haji, belajar, dan seterusnya. Kerja, nggak disia-siakan kan untuk kerja. Jangan terlambat, karena nanti kita dipotong nanti gajinya sekian persen misalnya. Jangan sia-siakan gitu ya. Tapi enggak ada niatan kerja ini untuk menunaikan amanah yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita sebagai pemberi nafkah untuk anak istri. Niatannya enggak ada, menyia-nyiakan niatan. Kalau kita pikir-pikir, iya ternyata selama ini banyak loh amalan-amalan yang sebenarnya udah memberikan pressure pada tubuh kita, memberikan beban pada tubuh kita, tapi hatinya itu nggak dipakai untuk niatan, untuk amalan tersebut lillahi ta'ala. Ya, begitu jemaah sekalian. Kapan kajian ini selesai Pak? Kok nggak selesai perasaan? Ini jam segini loh. Kira-kira jam berapa kita selesai? Jam syuruknya berapa? Itu terbitan 02, berarti jam 6 lewat 12 atau jam 6 lewat 15 atau biar pasti jam 7 ya. Ya Pak. Taib. Mungkin kalau memang ada misalnya pertanyaan dari jemaah, dipersilakan. Pertanyaan bebas, jemaah mau bertanya apa dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya, fadhal. Nggak ada? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aisyah radhiyallahu anha. Itu sudah terjadi atau akan terjadi? Taib. Iya, jadi hadis yang tadi kita sebutkan di awal ya Pak ya, tentang adanya pasukan kafir pengen menghancurkan Ka'bah. Ya. Yang ada kan Abraha ya. itu sebelum Nabi. Betul. Nah, ini yang ceritanya. Taib. Jadi saya kembalikan ulang ya supaya kita menghadirkan lagi hadis terus sehingga paham ya. Jadi ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun di tengah perjalanan mereka di Baida namanya, mereka di Yukhsaf. Khasaf itu bumi itu dinaikin terus diginin Pak. Apa bahasanya? Dijungkelin gitu ya, dibalikin gitu. Itu yang dulu terjadi pada kaum Lut kayak gitu. Ya. Apakah ini telah terjadi atau belum terjadi gitu kan? Wallahu alam, ini bukan tentang Raja Abraha. Karena azab yang diberikan Raja Abraha bukan khasaf, tapi tarmihim bihijaratin min tayr ababil itu. Ya, jadi beda Pak. Yang mana kata sebagian ulama, yang mana ini belum terjadi sekarang. Maksudnya secara record history belum terjadi. Wallahu alam kapan,
Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan bisa jadi telah terjadi namun kita nggak tahu gitu loh. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan belum terjadi. Wallahu a'lam. Belum atau telah terjadi, umumnya para ulama tidak begitu mempermasalahkan karena bisa saja sudah tapi kita nggak tahu. Kalaupun belum, kita nggak perlu, Rasulullah nggak memberitahu sama sekali siapa orangnya dari kemana enggak. Nah, wallahu a'lam. Ya, kalaupun belum terjadi, ya berarti pasti akan terjadi pada waktunya nanti entah kapan dan siapa mereka, wallahu a'lam. Begitu. Biasanya hadis ini ya dibawakan di tema-tema tentang tanda-tanda akhir zaman misalnya. Tapi lebih dominan hadis ini dimasukkan ke dalam tema-tema ikhlas dan tazkiyatun nufus. Makanya Bapak bisa melihat di kitab Riyadhus Shalihin, ini hadis kedua atau keberapa gitu. Itu di kitab Riyadhus Shalihin ada. Dimasukkan ke dalam kitab atau bab ikhlas, tentang ikhlas dan niatan. Begitu Pak jawabannya. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi jemaah? Mungkin silakan. Bapak, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya sebatas duniawi itu apakah masih jadi kelemahan dalam beriman? Ya, kebanyakan orang tua mengingatkan untuk amalnya hanya sebatas duniawi, cita-cita untuk anaknya sebatas duniawi. Jadi ini, jadi itu gitu ya Pak ya. Tidak memikirkan lebih jauh tentang akhirat anak-anak ini gitu ya Pak. Apakah ini termasuk kelemahan iman? Iya. Ini termasuk kelemahan iman dan juga kelemahan ilmu, sedikitnya ilmu. Ilmu syar'i maksud saya. Seseorang ketika dia memang imannya kuat dan belajar tentang ilmu syar'i, dia akan merasa bahwasanya anak itu adalah ladang akhirat. Namun memang benar kata Bapak, banyak sekali orang tua dari zaman kapan sampai zaman sekarang yang tidak mengorientasikan keluarganya untuk akhirat. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat merugikan akhirat mereka. Namun juga banyak orang tua sekarang yang mulai hijrah menuju ke masjid, sholat berjamaah yang dulu enggak. Karena menyadari ternyata dunia ini pengkhianat gitu loh. Ini yang saya cita-citakan pada anak-anak saya, jadi kayak gini anak-anak saya sekarang gitu. Memang sukses secara dunia, tapi nggak bisa, saya nggak merasa puas dengan kesuksesan mereka. Itu saya juga pernah mendengar bapak-bapak seperti itu. Orang sudah tua seperti sampai nangis. Ada seorang tua usia udah mungkin 70-an tahun lebih, dia punya cucu berapa, punya anak, semua sukses di bidang keduniaan masing-masing. Memang pernah beberapa anak dimasukkan pesantren, tapi sama sekali nggak kelihatan sisi pesantrennya, kemudian tetap ke masalah-masalah dunia. Memang semuanya mapan, sukses, tajir, kaya, dan nggak ada yang nakal. Karena memang, dan dari dulu cita-citanya apa? Supaya semua jadi sarjana ekonomi, biar ekonomi kuat, dan Allah kasih itu. Tapi ketika melihat ada saudaranya, keluarga lain, saudaranya di keluarga sama tapi saudaranya yang memiliki anak rata-rata ke agama semua, pesantren misalnya agama dan seterusnya, belajar agama itu semuanya ke agama, itu lihat malah justru menangis dia. Nangis ketika dia acara keluarga. Nangisnya tuh nangis orang tua yang sampai menggigil kayak gitu. Karena apa? Dia menyesal. Kenapa dulu saya itu tidak mengorientasikan anak-anak saya ke agama lebih detail, lebih dalam gitu. Itu sampai nyesel. Itu baru dunia Pak. Tapi itu udah bagus. Menasihati anak-anaknya supaya ke agama itu udah bagus. Tegak atas mereka hujah gitu. Maka tidak mengorientasikan anak-anak ke surga, ke akhirat, itu adalah penyesalan sebelum penyesalan kelak.
Makanya jemaah di sini yang sudah belajar, yang sudah sholat berjamaah, yang ikut pengajian, mulai faham akan hakikat dunia dan akhirat, wajib untuk qu anfusakum wa ahlikum nara, yaitu menjaga diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga di sini, ahli di sini adalah istri dan anak dari api neraka. Dan harus membimbing menuju akhirat semampunya. Harus berusaha, walaupun ya kita belum bisa maksimal, tapi harus berusaha. Ya, itu kelemahan iman. Dan bukan berarti mengorientasikan anak kepada akhirat itu harus pesantren. Kalau nggak pesantren kayak nggak benar nih, kayak nggak bisa nih. Belum tentu. Belum tentu. Kalau misalnya gagal memasukkan pesantren ini nggak ada duitnya atau gimana, ya kelas di sekolah yang umum yang mungkin mudah-mudahan suatu saat bisa lebih baik lagi. Ya. Buktinya sekarang banyak dari jemaah saya yakin yang sudah kenal sunnah sekarang udah belajar, masya Allah, udah beramal banyak, alhamdulillah. Belum tentu dulu pesantren. Belum tentu. Apalagi zaman sekarang yang mana keimanan, keilmuan itu kembali ke orangnya masing-masing, bukan kembali ke alma mater mana. Sekarang tuh seperti itu jemaah. Buktinya antum bisa lihat doktor, profesor, MA dan seterusnya di bidang agama. Tapi antum lihat ini seburuk-buruk orang dalam bicara agama. Bisa terjadi. Ya. Dan antum lihat ada orang mungkin lulusan SMA, terus belajar dengan baik, berusaha hafal Quran sampai jadi hafidz Quran, jauh. Maka yang paling penting sekarang doa. Kalau udah berusaha sebaik mungkin, doa juga jangan tinggalkan tiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jangan putus dari doa tersebut dan pahami baik-baik maknanya. Ya, Allah Ta'ala akan mengganti dengan keadaan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak kita itu kalau saleh adalah usia kedua setelah wafatnya kita. Adapun anak-anak kita kalau rusak, nggak beragama dengan benar, itu adalah kematian kita sebelum matinya kita. Jadi jangan begitu. Taib. Terus begitu Pak. Ya, ada lagi jemaah. Silakan, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diskon. Ya. Ya, taib. Misal ya, syukur. Ya, ini bagus banget pertanyaan. Kita misal punya marketplace gitu ya, biasa gitu ya. Misal. Dan di tanggal sekian karena ada perayaan agama kafir gitu ya, mengambil momentum itu, terus ada diskon besar-besaran, ya. Sekali lagi jual belinya tetap sah. Jadi ada tiga hal. Niatan satu, perbuatan dua, akad itu semua beda urusan. Niatannya antum apa di sini? Pasti niatnya ngejar diskon kan? Ya enggak? Yang namanya niatan ngejar diskon boleh enggak sebenarnya Pak? Aslinya boleh enggak? Boleh, gitu kan, itu satu. Tapi perbuatan antum ini gitu loh. Antum tahu enggak bahwasanya diskon ini karena apa? Karena Natal, karena ini, karena itu kan? Dan antum tahu itu di mana kecemburuan agama antum itu maksudnya saya. Ya. Di mana kecemburuan agama antum? Hanya demi diskon, antum seolah-olah berbuat seperti orang yang setuju dengan adanya perayaan ini gitu loh. Antum seperti menikmati gitu loh. Di mana kecemburuan antum? Betul niatan antum hanya mengejar diskon. Niatan materialistik yang memang itu fine-fine aja gitu loh. Tapi kan perbuatan ini mencerminkan minimnya kecemburuan agama antum terhadap kesyirikan yang terjadi pada diri mereka, dan ini diskon ini adalah imbas dari kesyirikan mereka gitu loh. Gitu. Nah, perbuatannya ya jelas ini nggak boleh.
Kalau memang antum tahu bahwasanya ini diskon karena itu. Yang ketiga, akadnya sah. Jadi ya barangnya terima ya udah nggak apa-apa. Dari segi akadnya gitu loh. Ya cuman mungkin ada tidak kurang berkahnya ada karena perbuatannya buruk gitu loh. Begitu wallahu a'lam. Ya. Misalnya nih, ada orang nuduh misal saja, ada orang nuduh maaf nih, nuduh misalnya ada orang nuduh ibu antum itu pezina, misal. Otomatis apapun muamalah terhadap orang ini pasti kita nggak mau gitu Pak. Karena apa? Kecemburuan hati kita gitu loh. Terus orang ini kira-kira tiba-tiba buka diskon. Nih diskon bazar besar-besaran, silakan. Antum datang nggak kira-kira? Kalau emang antum masih cinta sama ibu antum, nggak sakit hati nggak mau diskon berapa, mau gratis nggak mau saya. Sampai kamu cabut kalimat itu dan minta maaf. Itu bahkan padahal diskonnya bukan karena nuduh ibu antum, tapi kita berikan diskon karena ini hari kita berikan tuduhan pada ibunya fulan. Itu lebih murka lagi kan. Sekarang kalau misalnya hari di mana Allah di hari perayaan syirik Allah diduakan atau ditigakan dan semisalnya, harusnya kita itu dahulukan ya, tinjauan ini. Tapi akad tetap sah karena akad ini skemanya beda lagi dia. Gitu Allah alam, seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu ya, karena nggak merhatiin tanggal-tanggal, oh lagi diskon nih, dah klik gitu. Nggak tahu kalau diskon sebabnya adalah tren itu, maka nggak apa-apa insyaallah. Begitu. Ya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Gimana Pak? Sudah selesai atau belum kira-kira kita? Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Nggak ada kan? Udah syuruk belum kira-kira ini? Udah, ya udah. Kalau begitu kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jaza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.